Saat ini kita mau belajar firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, 17 dan 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya mau bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, firman Tuhan yang kita baca pagi ini boleh mengajar setiap kita dan menguatkan setiap kita bagaimana kita menghadapi masa-masa yang terjadi saat ini dengan adanya virus COVID-19 yang membuat ada suara ketakutan di mana-mana. Semua orang takut, yang punya uang takut, yang nggak punya uang juga lebih takut. Dan tidak ada apapun yang kita bisa lakukan selain kita kerjakan firman Tuhan ini. Yang pertama, bersukacita senantiasa. Yang kedua, tetap berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi kalau kita mau bertanya, apa sih kehendak Tuhan lewat peristiwa ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kita? Firman Tuhan katakan, yang dikehendaki Allah apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan sudah kerjakan buat setiap kita sampai hari ini. Saya percaya
Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Saya lihat di media sosial beberapa waktu yang lalu, di mana seorang pengacara yang terkenal di Indonesia ini, bagaimana beliau ini berkata, saya punya banyak hal, saya punya mobil mewah, tapi saya nggak bisa pakai kemana-mana, nggak ada gunanya itu. Saya punya banyak uang, tapi saya juga nggak bisa kemana-mana, nggak ada gunanya. Dan saat ini kita mau belajar bahwa tidak ada satupun yang kita bisa megahkan selain dari kita bermodal bahwa kita mengenal Tuhan. Nah, itu dari orang yang kaya, yang punya kemewahan. Bagaimana dengan sisi orang-orang yang tidak punya apa-apa, tidak ada sesuatu pengharapan dalam kehidupan mereka, untuk kehidupan hari demi hari mereka bergumul, mereka berjuang. Bahkan beberapa waktu yang lalu di salah satu grup yang saya ikutin dari teman-teman saya, di mana ada beberapa kelompok ini yang dengan finansial yang cukup lebih, tapi ada kelompok juga dengan nggak, finansialnya terbatas gitu. Saya katakan, jangan keluar rumah gitu ya, dibilangin ngeyel. Tapi yang dengan kondisi pas-pasan, dimana mereka harus keluar rumah untuk bekerja, untuk mendapatkan makanan, mereka menjawab, gimana kami nggak keluar rumah? Saya dan tetangga-tetangga saya itu tinggal di pedesaan, kami pasti keluar rumah untuk mendapatkan makanan. Sehingga akhirnya dengan begitu banyak berita-berita yang masuk di WhatsApp kami, akhirnya seseorang itu keluar live dari grup itu. Lalu yang lain itu dibilangin ya semoga sadar, semoga begini. Nah, di situ saya mencoba untuk menyampaikan, bukan persoalan pada sadar atau tidak sadar, tetapi kita tidak tahu kondisi finansial dari yang bersangkutan tersebut, dari kakak tersebut, sehingga mungkin daripada dia takut membaca ini itu, sehingga dia lebih baik memilih untuk tidak mengetahuinya sama sekali. Dan memang ketika salah satu dari teman kami menghubungi secara pribadi, itulah alasannya, daripada dia takut dengar ini, dengar itu, lebih baik kalau saya live dulu, nanti kalau virus corona udah nggak ada, saya boleh diundang. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Manusia menakutkan, ini itu terjadi, nanti bagaimana kalau mati kena corona, bagaimana kalau terpapar virus corona dan lain sebagainya. Ini takut gitu, kerjaannya bagaimana, pabrik-pabrik banyak yang mulai sudah mem-PHK orang-orang. Ada juga dari beberapa pekerjaan sudah mulai dirumahkan dan mereka bergumul dengan semuanya itu. Nanti bagaimana, nggak punya kerjaan, nggak bisa jualan. Nah, kalau seperti saya, mungkin saat ini saya sering masih juga dengan jualan seperti ini. Saya bersyukur, saya melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan kerjakan. Tapi saya kadang juga membayangkan bagaimana dengan yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, pasti ada ketakutan gitu ya. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu memelihara hidup kami. Dan ketika firman Tuhan ini mengatakan kepada saya, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, mengucap syukur. Ketika segala sesuatunya baik sekeliling kita, untuk mengucap syukur, untuk bersukacita, untuk berdoa itu mudah. Tapi ketika segala sesuatunya sepertinya tertutup, sulit, mungkin sulit untuk mengucap syukur. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita mesti percaya kita punya Bapak yang baik. Dan hari-hari ini kalau Tuhan sedang mengajar setiap kita untuk kita mentransformasi hati kita, transformasi hati, dimana kita tahu, kita percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Dan itu karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Karena Dia memiliki kasih yang besar untuk kita. Dia Habakuk berkata, walaupun kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu kambing di kandang, pohon-pohon tidak menghasilkan buahnya, buah-buah nggak ada, tapi firman Tuhan berkata, aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengan
segenap hati kekuatan iman kita percaya bahwa Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Ingat, transformasi hati apa itu? Bahwa Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia Bapa yang tidak pernah melupakan kita, Dia Bapa yang terlalu baik. Nah, ketika kita tahu prinsip ini bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita percaya bahwa semua rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang terbaik. Dan kita perlu ingat, tetap berdoa, tetap bersyukur, bersukacita, dan mengucap syukur. Maka kita akan mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Dan kita akan melihat hari demi hari firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membiarkan anak cucunya kelaparan dan meminta-minta roti. Hari ini apa yang ditakutkan oleh dunia, kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut, karena kita percaya ada kuasa yang besar di dalam doa, di dalam ucapan syukur, dan di dalam sukacita. Firman Tuhan Mazmur berkata, jika saudara hidup rukun bersama, ada berkat-berkat dicurahkan. Nah, hari-hari ini banyak waktu luang yang kita bisa dapatkan bersama keluarga, ayah, ibu, anak bisa berkumpul bersama-sama, bangun mesbah, bersekutu bersama, memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan bersama, maka berkat itu akan dicurahkan. Amin. Dan saya belajar untuk praktekkan, Bapak Ibu Saudara juga praktekkan di rumah, dan percaya bahwa janji Tuhan itu selalu ya dan amin buat hidup kita. Firman-Nya itu ya dan amin. Kita mau percaya bahwa Dia bekerja, Dia tetap Tuhan yang menyertai kita. Ingat 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Mengucap syukur senantiasa, tetap berdoa, dan senantiasa kita bersukacita. Ketika sukacita surga, sukacita Tuhan ada dalam rumah kita, maka kita akan melihat berkat itu dicurahkan. Saya mengalaminya dan saya rindu Bapak Ibu Saudara juga mengalami dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami, Engkau Tuhan yang menjamin setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahkan sehelai rambut kami pun tidak akan Engkau biarkan terjatuh, karena kami tahu Tuhan Bapa kami yang baik memiliki kasih yang begitu besar baik bagi setiap kami, dan Tuhan yang memelihara kami. Apapun terjadi, tapi kami percaya ketika sukacita Tuhan ada dalam hidup kami, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami langkah bersama Tuhan, kami jalani hari ini bersama Tuhan, dan kami percaya kami melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin.